Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo bersama dengan mantan tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis sepakat untuk melakukan restoratif justice. Surat perintah penyidikan pun telah diterbitkan Polda Metro Jaya. Kepolisian akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap dua tersangka perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sebelum diterbitkannya SP3, Egy dan Damai sempat mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 8 Januari 2026. Secara terbuka setelah bertemu Egy dan Damai, Jokowi juga membuka kesempatan restoratif justice untuk keduanya. Kehadiran untuk silaturahmi saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Kini permohonan RJ, Egy dan Damai telah dikabulkan dan semua proses penyidikan dihentikan. Tim TV One mengabarkan. Dua tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, kini telah mendapatkan restoratif justice. Egy dan Damai yang tadinya masuk klaster pertama, kini telah lepas dari jerat proses penyidikan. Untuk membahasnya pemirsa, sudah bersama kami Aristo Pangaribuan selaku pengamat hukum pidana UI. Bang Aristo, selamat sore. Selamat sore Mbak Agita. Bang Aristo, kalau berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut alasan penghentian penyidikan ini dikarenakan berdasarkan hasil dari gelar perkara khusus pada tanggal 14 Januari. Tapi sebenarnya apa Bang syarat terpenuhinya restoratif justice ini dan ketentuan apa juga yang berlaku dalam pertimbangan pengeluaran SP3? Oke, gini Mbak Agita. Yang pertama, pertanyaannya ketentuan apa? Dalam hal ini yang berlaku ya karena peristiwanya terjadi sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ya berlaku tahun 2026, maka yang berlaku adalah peraturan kepolisian ya tahun 2021 tentang restoratif justice. Nah, apa itu syaratnya? Nah, dalam aplikasi dalam perkara ini itu syaratnya pertama ada syarat material atau syarat umum nih. Nah, syarat material ini apa? Pertama ya, ini adalah tindak pidana yang bukan berdampak konflik sosial. Yang kedua, ya yang menarik juga dalam perkara ini adalah pelaku bukan orang yang mengulangi tindak pidana. Nah, wajar kalau ini menjadi topik diskusi karena dalam dua syarat material saja publik bisa bertanya gini. Pertama, tentang syarat bahwa tindak pidana ini bukan tindak pidana yang berdampak konflik sosial. Nah, karena gini, peristiwa yang terjadi ini, Pak Egy Sujana ini kan dan Pak Damai Hari Lubis ini kan pasalnya adalah pasal, bukan hanya pasal pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik itu kan, itu relasinya personal ya, antara Pak Jokowi dan Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tapi ada pasal penghasutan. Pasal penghasutan itu adalah pasal yang berhubungan dengan ketertiban umum, yaitu menghasut. Nah, oleh karena itu, memang wajar dipertanyakan kalau pasalnya itu adalah pasal publik, yaitu tentang ketertiban umum, apakah restoratif justice ini memenuhi kriteria itu tadi, tidak berdampak konflik sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan pengulangan tindak pidana. Kita tahu Pak Egy Sujana ini pernah dihukum pidana tahun 2010 lalu, mirip-mirip kasusnya yaitu penghinaan terhadap Presiden SBY. Dihukum beberapa bulan. Nah, ini juga membuat orang bertanya, apakah ini masuk kriterianya? Orang boleh berpendapat, oh itu sudah terjadi 15 tahun yang lalu.
ya, artinya menurut KUHP konsep pengulangan tindak pidana tidak berlaku. Tapi itu kan tidak dijelaskan di dalam peraturan kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada syarat formal. Syarat formal itu artinya dokumen-dokumen apa dan tindakan-tindakan formal apa, tindakan prosedural apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, yang pertama, ini harus ada perdamaian. Nah, itu yang utamanya, harus ada perdamaian. Yang kedua, kerugian korban harus dipulihkan. Nah, ada perdamaian ini kemudian kan menjadi pertanyaan karena Ya. Pak Egy Sujana mengatakan perlu nggak minta maaf, ada nggak maaf-maafan gitu kan? Nah, di dalam peraturan kepolisian memang tidak ada kata-kata eksplisit harus ada permintaan maaf karena di dalam formulirnya, jadi di dalam peraturan itu ada formulirnya, Mbak. Surat kesepakatan itu ada formulirnya, ada template-nya. Di situ ditulis satu permohonan maaf atau saling memaafkan kedua belah pihak. Nah, kalau sudah begini interpretasinya sudah interpretasi sosiologis nih. Saling memaafkan kedua belah pihak apakah perlu maaf-maafan atau sifat pemaafannya tuh intrapersonal, ya sudahlah saya maafkan tanpa kamu harus minta maaf. Oke. Nah, di Ya. sini di sini juga makanya menuai kontroversi. Nah, oleh karena itu ya saya berpendapat karena alasan-alasan tadi, karena tindak pidana ini juga sudah bukan tindak pidana yang sifatnya personal dalam arti pencemaran nama baik saja, tapi juga ada soal pasal publik misalnya penghasutan, ya dijelaskan dong, dibukalah kesepakatan perdamaiannya itu apa. Jangan nanti publik berpendapat ini untuk menghindari, jangan-jangan ini sebenarnya instrumen hukum yang digunakan untuk menghentikan kasus yang tujuannya bukan tujuan-tujuan non-hukum. Nah, begitu ya, kira-kira, itu Mbak. dia Bang Aristo. Karena kemudian yang menjadi riuh adalah SP3 terhadap keduanya setelah pertemuan dengan Joko Widodo pada tanggal 8 Januari. Bang Aristo, apakah melihat Ya. ini SP3 dikeluarkan merupakan penanda maaf dari Jokowi atau bagaimana ini? Karena artinya kan ada tidak bisa terlepas peristiwa hukum ini dari transaksi politik, bisa disebut seperti itu? Ya begini, ya sebelum saya bicara transaksi politik ya, pertanyaan pertama, apakah ini penanda maaf? Ya, secara legal formal itu penanda maaf, tapi interpretasi sosiologis kita terhadap maaf itu bisa berbeda-beda. Gini misalnya, di dalam formulir tadi yang saya bilang template, memang syarat pertamanya itu berbunyi begini nih, kalau Mbak baca. Satu, permintaan maaf ya dari pelaku atau ya saling memaafkan dari kedua belah pihak. Nah, artinya ini interpretasinya bisa, kalau bukan salah satu minta maaf, bisa saja maaf itu lahir dari intrapersonal. Jadi memaafkan tanpa harus dimintakan maafnya. Ya, tapi apapun itu bentuk formalnya adalah kesepakatan perdamaian. Dan itu pasti sudah ada. Itulah syarat formalnya. Makanya dibuat gelar perkara kalau kita lihat. Gelar perkara itu terjadi setelah ada permohonan dan kemudian kesepakatan perdamaian dari pelaku, dalam hal ini Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Mbak mengatakan transaksi politik, saya tidak tahu. Ya, karena yang ada di sana kan saya nggak ada di sana, yang tahu hanya Pak Jokowi dan mereka berdua ya, mereka bertiga. Tetapi begini, makanya untuk menghindari pertanyaan Mbak itu valid. Kenapa pertanyaan Mbak itu valid? Karena ada poin-poin kritis yang kok kayaknya nggak pas nih restoratif justice itu. Nah, makanya bisa saja saya salah, makanya harus dibuka dong, harus dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena tindak pidana yang dituduhkan kepada Pak Egy Sujana ini, itu bukan hanya tindak pidana yang urusannya cuma Pak Jokowi dan Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis. Tapi tindak pidana soal penghasutan. Apa maksudnya tindak pidana soal penghasutan? Tindak pidana penghasutan itu artinya menyangkut ketertiban umum, artinya publik tersangkut dalam tindak pidana itu. Nah, makanya restoratif justice mengatakan tidak boleh restoratif justice kalau ada konflik sosial di dalamnya. Nah, oleh karena itu, karena publik ini sudah menjadi dalam tanda petik korban penghasutan tadi, ya sekarang saya rasa to certain extent publik berhak tahu apa itu kesepakatan perdamaiannya. Khususnya karena ada poin-poin yang kita harus lihat secara kritis tadi. Pertama, soal syarat materialnya, ya belum pernah melakukan tindak pidana, itu saja sudah tidak terpenuhi. Yang pertama, walaupun kita bisa berdebat ya soal arti residivis. Yang kedua, ya soal tadi yang saya katakan, ini tindak pidana yang berdampak sosial, berdampak konflik sosial.
Itu yang kedua. Gitu kira-kira Mbak Gita. Oke, Bang Aristo tadi mengatakan agak sedikit tidak pas begitu ya. Apakah mungkin Bang Aristo melihat penegakan restoratif justice ini sudah benarkah di bawah payung hukum atau payung KUHP yang baru, Bang? Gini, kalau Mbak tanyanya KUHP yang baru, ini nggak masuk. Kenapa? Karena KUHP yang baru jelas mengatakan restoratif justice hanya untuk tindak pidana yang hukumannya 5 tahun ke bawah. Ini Pak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis ini, Pak DHL ini, hukumannya itu ada yang 6 tahun karena pasal penghasutan dan Undang-Undang ITE. Nah, tapi kan tadi saya katakan dalam perkara ini kita tidak pakai KUHP baru atau KUHAP baru. Yang kita pakai adalah Peraturan Polisi tahun 2021 tentang restoratif justice. Kenapa? Karena peristiwanya ini terjadi sebelum ya, berlakunya KUHAP yang baru. KUHAP baru mengatakan kalau peristiwanya belum terjadi sebelum KUHAP-nya diundangkan, maka yang berlaku adalah peraturan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan mengatakan tidak pas. Bahasa saya adalah kita lihat secara kritis. Kenapa? Karena ada pasal-pasal yang kok kayaknya kita bisa perdebatkan. Apa pasal-pasal tadi? Itu yang saya katakan. Satu, soal konflik sosial. Yang kedua adalah soal pengulangan tindak pidana yang dilakukan Pak Egy Sujana. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih bentuk kesepakatannya, permintaan, apakah ada permintaan maaf atau tidak. Karena kan itu yang dibantah. Walaupun saya setuju bahwa bisa saja maaf diberikan tanpa ada orang yang meminta maafnya, itulah penafsiran sosiologis. Tapi untuk menghindari itu, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu, maka baiknya dibuka, dijelaskanlah paling tidak apa dasarnya, dan poin-poin tadi, poin-poin kritis tadi dijelaskan. Kenapa? Karena publik berhak tahu. Tadi saya katakan pasalnya bukan hanya pasal pencemaran nama baik yang artinya relasinya hanya Pak Jokowi dan para tersangka, tapi ini ada pasal penghasutan di mana publik juga punya interest, ya, punya kepentingan di dalamnya karena mereka dianggap adalah objek yang terhasut. Makanya media-media nasional memberitakan terus. Nah, oleh karena itu harus dijelaskan. Makanya TV One kan bertanya terus nih soal ini. Gitu, jadi bagaimana melihat ya Bang? Apakah dengan langkah restoratif justice sudah SP3 ini artinya sudah case close, tidak ada lagi proses penuntasan perkara ini melalui persidangan lagi? Oh iya, kalau pertanyaannya itu ya sudah case close, artinya kan ada permohonan, kesepakatan perdamaian, gelar perkara, keluarlah yang namanya surat penghentian penyidikan ya SP3. Jadi Pak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis ini sudah tidak akan disidangkan lagi. Jadi tinggal yang klaster kedua kan, yang belum ada penghentiannya, yang akan disidangkan yang sudah dilimpahkan. Kalau dari segi formalitas prosedural itu iya. Jadi sudah berhenti dan tidak akan sidang lagi. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana ke depannya, tapi terima kasih sekali lagi Bang Aristo Pangaribuan, pengamat hukum pidana UI sudah bergabung bersama kami dan juga sudah menjelaskan secara komprehensif. Terima kasih Bang Aristo. Terima kasih Mbak Gita.